Selamat malam teman-teman, sekarang kita akan belajar ngoding lagi dan kita akan belajar tentang CSS yang sangat sederhana yaitu CSS Border Property. Oke, kita akan belajar tentang apa itu border dan apa saja properti yang bisa kita berikan pada border tersebut. Oke, kemarin ada yang bertanya, Bang, tolong buatkan tutorial HTML. Dan sebenarnya teman-teman ini sekalian saya berikan sedikit penjelasan. Sebenarnya konten-konten saya dari awal sampai video terakhir itu sudah mencakup semua, baik itu HTML, CSS, dan JavaScript. Mengapa demikian? Karena saya ketika memberikan konten itu saya memperlihatkan dari awal sampai akhir kode itu seperti apa. Dan selain saya memberikan kode, saya juga menjelaskan fungsi dari kode tersebut. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya tentang HTML, berikan tutorial yang lebih spesifik, sebenarnya saya sudah berikan di masing-masing video saya karena videonya lengkap, HTML-nya, CSS-nya, dan JavaScript gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, silakan bertanya di semua video saya apa aja. Dan ada pertanyaan, jangan sungkan dan jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab. Dan kalau ada juga teman-teman yang ingin menjawab, itu tidak masalah. Oke teman-teman, kembali lagi pada tujuan kita pada video ini yaitu belajar tentang CSS border property ya. Dan langsung saja kita akan menuliskan HTML-nya terlebih dahulu. Kita akan membuat struktur dasar HTML ya. Ini adalah struktur dasar HTML teman-teman ya. Dan terlebih dahulu kita akan menghubungkan CSS-nya. Oke, setelah itu mungkin title-nya kita rubah menjadi CSS border property. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan apa itu CSS, mungkin teman-teman sudah paham yang intinya CSS itu kan untuk membuat style pada HTML gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kepanjangan dari CSS ya. Kepanjangannya adalah Cascading Style Sheet, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf, saya bukan guru bahasa Inggris, jadi bahasa Inggrisnya kurang-kurang. Oke, sekarang kita lanjut di dalam body. Di dalam body kita membuat kelas dengan nama card seperti ini. Oke, belum ada hasil ya. Dan sekarang kita beralih ke CSS. Dan seperti biasa kita akan mengatur keseluruhan teman-teman ya. Marginnya 0, paddingnya 0, dan kita akan mengambil body dari HTML. Kita akan atur lebarnya di 100%, height-nya 100 VH. Oke, agar konten kita berada di tengah halaman, jadi kita menambahkan display-nya flex, justify content center, align item center. Oke. Sekarang kalau teman-teman masih ingat di dalam HTML tadi kita sudah membuat kelas yang namanya card dan kita akan mengatur card tersebut yaitu dot card ya. Saya ulangi lagi teman-teman, kalau kita ingin menyeleksi kelas dari HTML ke CSS itu kita menggunakan titik. Tapi kalau kita ingin menyeleksi ID dari HTML itu kita menggunakan pagar gitu ya. Oke, karnya ya kita atur dulu lebarnya mungkin di 200 px dan height-nya atau tingginya itu kita atur di 200 px juga. Oke. Nah, kita belajar tentang border. Apa sih itu border gitu ya? Border itu mungkin semacam garis di luar elemen yang membungkus elemen di dalamnya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman bayangkan kita akan membuat kelas dengan nama card. Nah, card ini nanti ketika kita memberikan border akan ada garis yang menjadi pembungkusnya, yang mana ukuran dari garis ini ditentukan dari lebar dan tinggi card yang kita berikan. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada beberapa properti yang bisa kita gunakan ya, dan mungkin kita sering sekali menemukan yang namanya solid di dalam border. Oke, misal kita memberikan uh, border misal seperti ini ya. Nah, bordernya kita akan atur ketebalannya di 15 px agar kelihatan gitu ya. Nah, sampai di sini ini masih belum ada efek sama sekali ya. Kita bisa lihat hasilnya belum ada efek sama sekali. Dan seperti yang saya bilang, kita selalu menemukan solid di dalam border. Misal seperti ini. Oke, nah teman-teman bisa melihat ya.
Lalu biasanya juga diikuti dengan warna. Nah, kita tentukan warna apa yang ingin kita berikan pada border tersebut. Dan defaultnya border itu berwarna hitam dan kita bisa mengatur sesuai keinginan kita gitu ya. Misal kita atur di warna merah seperti ini. Oke ya, teman-teman bisa melihat border propertinya itu di bagian pertama itu adalah berapa ketebalan bordernya atau berapa ketebalan garisnya gitu ya. Nah, kita di sini menentukan 15 px ketebalannya. Lalu solid itu apa? Nah, solid ini adalah salah satu properti yang bisa kita gunakan untuk border yang kita buat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di nomor 3-nya ada red gitu ya. Nah, red ini adalah warna. Kita menentukan warna pada bordernya. Terserah kita bisa menggunakan warna apa saja, entah itu green, entah itu blue, entah itu yellow dan sebagainya. Kebetulan di sini kita menggunakan warna merah. Oke, seperti yang saya bilang, kita selalu menemukan solid di dalam border. Solid itu apa sih gitu ya? Nah, solid itu adalah properti yang mana akan membuat garis border itu sambung gitu ya. Ini kita lihat bentuknya ini nyambung dari atas, samping, bawah gitu ya, sampai ke atas lagi. Itu nyambung gitu ya, tanpa putus-putus. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu ada beberapa properti lagi yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah non, properti non gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, non itu adalah menghilangkan gitu ya. Tidak menghapus, tapi menghilangkan. Artinya ketika kita menggunakan properti non, maka bordernya itu tidak akan kelihatan. Oke? Oke, properti yang lain adalah double. Double seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, bentuk bordernya ini udah sangat jauh beda dari solid ya. Kalau solid itu garis lurus, sedangkan double garis lurus tapi dia ada dua gitu ya. Ada di dalam dan ada di luarnya juga. Nah, itu double. Lalu ada properti yang namanya groove. Seperti ini, groove. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti di akhir video akan saya kasih challenge buat teman-teman. Silahkan berikan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Ini adalah groove. Teman-teman lihat perbedaannya seperti apa, karena di sini salah satu letak dari challenge-nya. Nanti akan saya berikan pertanyaan, dan teman-teman silahkan jawab di kolom komentar. Oke. Properti yang lain ada yang namanya reach. Nah, ini dia. Hampir sama ya, hampir sama dengan groove ya. Lalu ada properti yang namanya inset. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekilas tidak ada perbedaan teman-teman ya. Sekilas tidak ada perbedaan. Oke, ada lagi properti yang namanya outset. Nah, seperti ini. Oke. Kalau teman-teman menghitung dari awal, ini propertinya sebenarnya ada 7. Dari awal ada solid, ada non, ada double, ada groove, ada reach, ada inset, ada outset gitu ya. Itu semua ada 7. Oke, apa challenge yang saya berikan? Yang mana challenge ini akan berupa pertanyaan yang nantinya teman-teman silakan kita diskusi di dalam kolom komentar. Pertanyaan yang pertama ya, ini kita udah selesai nih membuat properti bordernya. Sekarang pertanyaan pertama, perbedaan antara groove dan reach. Oke, itu pertanyaan pertama. Itu teman-teman coba kasih pendapat perbedaan atau letak perbedaan antara properti groove dan reach. Yang kedua, letak perbedaan antara inset dan outset. Oke ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Silakan teman-teman berunding di kolom komentar. Nanti akan saya coba lihat juga. Nanti ada, mungkin kalau ada pendapat dari saya akan saya bantu juga. Dan teman-teman silakan coba diskusi. Jangan sungkan dan jangan ragu untuk bertanya gitu ya. Oke, sekian dari video ini. Dan sebelum teman-teman diskusi, jangan lupa dulu di follow channel ini, di like, dan silakan berkomentar tadi. Kemudian bagikan video ini agar yang lain juga bisa belajar. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.